Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah SWT, karena dengan jalan ini kita akan menjadi manusia yang memperoleh kebahagiaan selama di dunia yang fana ini hingga ke akhirat yang bakal. Sebagaimana tujuan utamanya manusia terciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketentuan yang telah Allah perintahkan dan menjauhi serta meninggalkan ketentuan yang telah Allah larangkan. Kemudian selawat dan salam tercurahkan bagi junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita ke alam yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam mengajarkan bahwa sesama muslim adalah saudara, serta dianjurkan atas setiap pribadi untuk berbuat baik, tolong menolong, bantu-membantu dalam segala urusan dan pekerjaan yang menuju kebaikan sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya Islam menghendaki terwujudnya kemaslahatan umat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10. Kita menyadari terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis tidak dapat dipisahkan dari unsur tetangga sebagai saudara terdekat keluarga dan kerabat kita. Tetangga sebagai saudara terdekat kita mempunyai tempat yang khusus dalam Islam, sehingga baik buruknya bertetangga dapat menjadi indikator atau ukuran iman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berlaku baik terhadap tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam saja. Hadis Rasulullah SAW ini menyuruhkan kepada manusia untuk memuliakan tetangganya, memelihara hak-haknya, dan berbuat ihsan kepadanya dengan segala kebaikan menurut kemampuan yang ada, seperti memberi hadiah kepadanya, mengucapkan salam, serta bermuka manis sewaktu bertemu, membantu kesulitannya, menolong kesusahannya, menolak segala macam gangguannya, dan saling menghargai serta saling bertoleransi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang disebut tetangga ialah keluarga yang bertempat tinggal di sekitar tempat kita, yaitu kurang lebih 40 rumah masing-masing dari setiap arah, dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang.
Keluarga-keluarga inilah yang merupakan saudara terdekat kita dalam hidup yang disebut tetangga. Mereka inilah yang wajib kita pergauli dengan baik sebelum bergaul dengan keluarga lainnya. Mempergauli secara baik ialah senantiasa menjaga keramahan, kerukunan, saling tolong-menolong, saling memberi. Begitu pula harus dapat menahan diri, menahan rasa dongkol, rasa sakit hati bila ada perselisihan, dan bersegeralah memperbaikinya. Yang demikian itu baru sebagian dari kewajiban bertetangga. Bila kewajiban-kewajiban itu dapat diamalkan oleh setiap orang yang bertetangga, niscaya akan tercipta suasana yang tenang, nyaman, tentram, penuh kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mengenai aturan bertetangga ini, Allah Subhanahu wa taala mengatur melalui firman-Nya dalam Quran yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran surah An-Nisa ayat ke-36. Al-Quran sangat dengan jelas mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik terhadap tetangga, bahkan bertetangga sesama muslim dan non-muslim. Malaikat Jibril senantiasa menitik beratkan kepada Rasulullah SAW untuk berbuat baik terhadap tetangganya. Dan tentunya setiap mukmin dalam kehidupan di dunia ini, termasuk anggota masyarakat, merupakan pelopor dari kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena Islam hadir menjadi rahmatan lil alamin, menjadi kebaikan bagi seluruh alam. Sebagai muslim, sudah sepatutnya kita menjadi teladan bagi kebaikan tetangga-tetangga kita, siapapun mereka, muslim maupun non-muslim. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sebaik-baiknya kawan menurut penilaian Allah adalah orang yang paling baik terhadap kawannya, dan sebaik-baiknya tetangga menurut penilaian Allah adalah orang yang terbaik terhadap tetangganya. Masyiral muslimin rahimakumullah, adalah merupakan kebahagiaan seseorang yang apabila tinggal dalam suatu tempat di lingkungan yang aman, nyaman dan saling menyayangi. Namun sebaliknya, apabila lingkungan tempat tinggalnya terdiri dari orang-orang yang buruk, gemar mengacau ketentraman tetangganya dan suka mengunjing sesama, maka akan tidak nyamanlah kehidupannya. Perilaku buruk itu tidak akan keluar dari seorang mukmin, karena Islam sangat jelas mengajarkan kebaikan dalam hubungan antar manusia. Begitu pula Rasulullah SAW telah mengajarkan kita tentang hidup bertetangga yang baik, dan menjelaskan pula bila kita berbuat buruk terhadap tetangga merupakan dosa besar yang menjadi penghalang masuk surga. Sabda Rasulullah SAW, tidak dapat masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis lain juga menjelaskan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sesuatu amalan yang apabila aku menempatinya akan masuk surga." Maka beliau menjawab, "Jadilah kamu orang yang baik." Lalu orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara mengetahui bahwa aku menjadi orang baik?" Beliau menjawab, "Tanyakanlah kepada tetanggamu. Jikalau mereka berkata kamu itu orang yang baik, maka sesungguhnya kamu itu baik. Dan jikalau mereka berkata bahwa engkau itu jelek, maka sesungguhnya engkau itu adalah jelek." Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah. Dari hadis-hadis di atas memberi pengertian bahwa seseorang yang menyakiti tetangganya, ia termasuk melakukan perbuatan dosa, sehingga di hari kiamat akan mendapat balasan yang pedih. Seseorang yang bertetangga berarti telah menjalin hubungan yang timbal balik, yakni adanya hak dan kewajiban terhadap mereka.
Sehingga perbuatan apapun yang menimbulkan gangguan ketentraman tetangga adalah perbuatan aniaya terhadap hak-hak tetangga. Contohnya seperti dalam membunyikan radio, musik ataupun televisi dengan suara yang keras sehingga mengganggu kenyamanan bertetangga. Membuang sampah atau kotoran lain sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap juga merupakan aniaya terhadap hak tetangga. Kesimpulannya, hendaklah kita dalam pergaulan bertetangga saling menjaga kerukunan, saling menjaga ketentraman, saling menjaga kenyamanan, dan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat kali ini. Semoga bertambah pembelajaran dan pengetahuan kita yang menjadi hikmah khususnya bagi khotib dan jemaah pada umumnya, sehingga kita terus bertambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.